أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang kembali disiarkan dari Masjid An-Nizam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan bicara mengenai orang tua. Sebuah tema yang senantiasa wajib selalu diingatkan. Karena sejatinya setiap kita adalah anak dan mau tidak mau, suka tidak suka, atas izin Allah melalui orang tuanya, kita menjadi siapa sekarang ini. Maka dari itu tema-tema berbakti kepada orang tua selalu dan harus ada dalam setiap tausiah. Dan orang tua kewajiban berbakti kepada orang tua bahkan dalam agama nomor 2 setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Cahaya Hati Indonesia akan mengetengahkan sebuah tema besar, jangan sia-siakan orang tua. Kita akan dengarkan tausiah yang pertama dari Ustadz Azhari Nasution, kemudian Ustadz Taufikur Rahman dan juga Ustadz Khalil Nafis. Guru kita akan membahas, membedah mengenai kewajiban kita kepada orang tua. Dan di awal tadi guru kita Ustadz Azhari Nasution sudah membaca surat Al-Isra ayat 23-24. Sekaligus saya ingin tanya dulu. Ustadz, tafadhol Ustadz. Siap. Secara umum sebetulnya yang dibaca antum tadi isinya apa Ustadz? Satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita berkhidmat kepada orang tua. Pesan pentingnya begini, kalau kamu mau belajar mencintai Allah, awali tangganya dari mencintai orang tua. Cantik sekali. Kalau kamu ingin mencintai Allah, awali dengan cintai orang tua. Selengkapnya bagaimana kita akan langsung saja simak tausiah dari Ustadz Azhari Nasution dengan subtema Ridho Allah, Ridho Orang Tua. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Summa salatu wassalamu ala ashrafi khalqih wa ala alihi wa ashabih. Salatan daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati yang insya Allah semakin kita menyaksikan program ini, Allah berikan cahaya hidayah untuk kita semua. Amin. Juga wabil khusus yang saya hormati DKM dan seluruh pengurus Masjid An-Nizam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada tema yang paling cepat mengundang keridhaan Allah. Salah satunya adalah tema yang kita bahas hari ini. Demi Allah, kenapa? Karena kita sedang membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua.
Ayat yang sedang atau yang telah kita sama-sama simak tadi ada dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Sebadung-badungnya orang katanya begitu. Kalau ngomongin orang tua bergetar hatinya. Betul nggak ibu-ibu? Kalau ada orang mendengar tentang orang tua tapi hatinya tidak bergetar, ditanyakan keimanannya. Ditanyakan bagaimana akhlaknya kepada orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tua kita sudah tidak ada. Maka hari ini kita akan coba membahas itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah memerintahkan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, hendaklah kamu berlaku ihsan kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu. Perintah untuk berkhidmat, berbakti kepada orang tua disejajarkan oleh Allah dalam satu frase. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Waw di sini adalah wawul ataf. Fungsinya adalah litartib. Maknanya adalah tidak bisa kita beriman kepada Allah tanpa tidak berbakti kepada orang tua. Atau sebaliknya, ada orang yang berbakti sekali dengan orang tua tapi tidak berbakti dengan Allah, tidak bisa. Bahwa salah satu tanda keimanan kita kepada Allah diukur dari seberapa berbakti kita kepada orang tua. Karena itu tadi saya sampaikan di awal, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau kita ingin mencintai Allah, ingin dicintai Allah, maka tangga awalnya adalah cintai orang tua. Kalau orang tua sudah mencintai, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain. Maka Allah akan ridho kepadamu. Pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana cara mengundang ridhonya orang tua supaya kalau orang tua sudah ridho, Allah juga ikut ridho dengan kita. Betul Bu? Betul? Pertama kata ayat ini, wabil walidaini ihsana. Supaya kamu mendapatkan keridhaan orang tua, lalu dengan itu Allah ridho kepadamu, maka berbuatlah ihsan kepada orang tuamu. Ihsan, apa makna ihsan itu? Ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Kalau ada orang yang nyakitin ibu, Bu, mohon maaf nih Bapak, saya ngajak ngomongnya ibu-ibu mulu. Soalnya kalau nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri. Ada yang nyakitin ibu, ibu balas, itu adil atau tidak? Adil. Tapi ada orang yang nyakitin hati ibu, tapi ibu membalas dengan kebaikan, itu bukan adil, tapi ihsan. Beda? Mana yang lebih tinggi, adil atau ihsan? Ada tetangga ngosipin ibu, sakit hati, sakit. Ibu balas gosip, adil? Adil. Tapi ibu tidak mau berhenti pada taraf adil. Ibu mau lanjut pada stadium ihsan. Ketika digosipin, ibu membalasnya dengan pujian. Orang itu Masya Allah luar biasa baiknya kepada saya. Itu bukan adil, tapi lebih dari adil, namanya ihsan. Jadi adil itu adalah membalas perlakuan orang yang dia perlakukan kepada kita. Tapi ihsan itu adalah membalas dengan cara yang lebih baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Adil mengambil hak sesuai dengan jatahmu. Tapi ihsan mengambil hak lebih sedikit dari apa yang seharusnya engkau miliki. Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Maknanya adalah kepada orang tua tidak cukup kita itu, dulu kan orang tua saya itu sudah didik saya dikasih pakaian. Kalau begitu sekarang saya sudah sukses, saya belikan pakaian orang tua saya juga kalau Idul Fitri. Itu belum ihsan.
Itu belum ihsan. Karena itu masih adil. Al-Quran memerintahkan ihsanlah kamu kepada orang tuamu. Jadi kalau ada doa, Rabbil firli wali walidai warhamhuma kama Rabb. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuamu. Lalu kemudian dosa kedua orang tua kita. Lalu kemudian rahmati kedua orang tua kita. Sebagaimana mereka juga dulu mendidikku atau menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Begitu artinya? Tidak. Kata-kata atau kata kama di situ maknanya bukan seperti. Ini sama dengan firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kata Allah. Orang-orang kemudian mengartikannya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bukan itu arti ihsan. Tapi berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena kita tidak bisa membalas kebaikan Allah. Sama dengan orang tua. Makna kama di sana bukan sebagaimana orang tuaku telah mendidikku. Tidak, bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah rahmati aku ya Allah, sayangi aku sebab mereka dulu telah berbuat baik kepadaku. Bukan sebagaimana, tapi kita harus meminta bahwa Allah harus mencucurkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tua kita lebih dari apa yang telah Allah cucurkan kepada kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat itu juga menyuruh kita kalau orang tua kita sudah sepuh, maka kata Al-Qur'an fala taqul lahuma uff. Uf itu kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia, kalau orang tuamu sudah tua dan ada dalam pemeliharaan kamu, jangan sesekali kamu mengatakan ah. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya nggak ngomong ah, terus saya cuma masukin orang tua saya ke panti jompo, boleh nggak? Kan Al-Quran cuma bilang nggak boleh ngomong ah, bukan nggak boleh masukin panti jompo. Kan yang nggak boleh cuman ah, ini orang nggak belajar kias. Kalau ah saja tidak boleh, apalagi masukin orang tua ke panti jompo tanpa alasan yang dibenarkan. Banyak nggak Bu hari ini anak-anak yang masukin orang tuanya ke panti jompo? Banyak, Masya Allah. Bahkan orang tuanya belum meninggal dia udah paksa orang tuanya jual rumah biar dapat warisan. Allah, sudah cukup kita menyusahkan ibu kita dulu. Sudah cukup, mulai dari ngandung, ya, melahirkan. Kita ngebrojol ke dunia ini, udah susah orang tua kita. Lalu kemudian kita hidup besar bukan malah kemudian membanggakan orang tua. Tapi malah menyiksa orang tua kita. Kita akan lanjutkan nanti insya Allah akan membahas bagaimana adab-adab kita selanjutnya kepada orang tua. Dan cerita para alim ulama bagaimana mereka berkhidmat dengan kedua orang tua mereka. Baik, di awal sudah sangat menarik karena ini bahasan yang bersangkutan dengan kita sehari-hari. Sekali lagi setiap kita adalah anak dan bagaimana berbakti kepada orang tua sesuai dengan tuntunan Allah. Kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Ustadz Azhari Nasution setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemirsa iNews Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tentang orang tua. Dari kecil kita sudah nyusahin kita punya orang tua. Kita udah nyusahin kita punya orang tua. Jadi Masya Allah kalau ada anak yang sudah dilahirkan masih nyusahin. Saya nggak tahu apa label yang pantas untuk kemudian didapatkan oleh anak yang durhaka itu kepada orang tua. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, semua dosa itu akan dibalas atau ditangguhkan sampai hari kiamat. Illa kecuali uququl walidain. Dosa durhaka kepada orang tua. Maka siapa yang durhaka kepada orang tua, Allah tidak tunda balasannya sampai kiamat. Allah langsung balas di dunia. Allah langsung balas di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita nggak tinggal di dunia ini. Kita tinggal di mana? Di alam arwah. Sebelum partikel jasad kita dicipta oleh Allah, Allah udah bikin kita punya ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam ruh, kita kemana Ustadz? Kita merantau ke alam rahim. Alam kandungan emak kita. Berapa lama kita ngontrak di situ? Umumnya manusia ngontrak di alam kandungan 9 bulan. Betul Bu? Anak saya yang pertama 35 minggu 2 hari keluar.
Ada yang 7 bulan janinnya udah kuat keluar. Ada yang 1,5 tahun nggak keluar-keluar. Kelamaan ngetem. Orang udah pada lupa aja dia baru keluar. Masya Allah. Mulai dari mengandung kita, ibu kita sudah kita sulitkan. Mau tidur kagak enak. Ngadep kanan pegel. Ngadep kiri kagak pewe. Mau tengkurup takut ngeleduk. Mulai mengandung kita udah susahin emak kita. Betul? Apalagi ngidam muntah tiap jam. Yang dipengenin yang kagak musim. Pengen duren tapi musim mangga. Masya Allah. Itu jasa kita punya emak. Selesai sampai di situ? Tidak. Tidak. Psikologisnya terganggu. Ngelihat tetangga benci. Yang tadinya gak benci. Bukan dia yang mau. Bukan. Ngelihat suami benci. Ngelihat duit. Masya Allah. Apa selesai kita menyakiti, menyusahi ibu kita? Belum. Waktu ibu kita melahirkan, kita lebih buat susah kita punya ibu. Kita lahir, lalu kemudian emak kita lagi enak makan siang. Kita naik di paha ibu kita. Apa yang kita lakuin? Pup, buang air besar. Apa ibu kita marah? Nggak pernah tuh kita punya emak marah. Dibuka celana kita, kata emak kita, Masya Allah, Tayana gue cakep bener. Dikatain cakep. Bener nggak bu? Bu, pertanyaannya kalau orang tua kita yang pup, yang buang air besar, bisa kita ngomong begitu? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bunyi ayat Qur'annya apa? Kalau orang tuamu sudah sepuh dalam pemeliharaanmu, kenapa yang dikatakan di sana berusia lanjut, sepuh? Kenapa? Karena anak itu digoda saat orang tuanya sudah sepuh. Orang tua akan dijadikan ujian hidupnya saat anaknya masih kecil. Gara-gara anak orang tua bisa berantem. Repot ngurusinnya. Tapi kita gara-gara orang tua sudah sepuh, kita sama istri bisa berantem. Istri sama suami bisa berantem. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa nggak kita melewati ujian itu? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita bagaimana kisah orang-orang soleh itu berkhidmat demi mengundang keridoan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah ridho, Allah ridho kepadanya. Jangan pernah durhaka kepada orang tua karena lisannya itu adalah keramat. Apalagi ibu. Ibu tahu nggak? Imam Al-Bukhari itu ahli hadis nomor wahid di dunia. Imam Bukhari itu dari kecil matanya sudah buta. Sudah buta. Tidak bisa melihat. Tapi ibunya tiap malam mendoakan Imam Al-Bukhari kecil. Ya Allah, saya punya anak matanya tidak bisa melihat. Teman-temannya selalu mengolok, mengejek anak saya. Ya Allah, sembuhkan mata anak saya. Tiap habis sholat 5 waktu, didoakan oleh ibunya. Apa yang terjadi? Tengah malam ibunya bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada ibunya Imam Al-Bukhari, wahai ibunya Imam Bukhari, bangun dan lihat anakmu karena matanya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya bertanya, wahai Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin mata anakku sudah sembuh? Nabi Ibrahim menjawab dalam mimpi itu, karena berkat doamu kepada anakmu yang tidak pernah berhenti mendoakan agar matanya sembuh. Masya Allah. Imam Sudais masih kecil, disuruh ngaji kagak mau. Ibunya marah lalu kemudian katakan kepada anaknya, idhab enta ilal masjidil haram imamun hunak. Pergi sono, main bola mulu. Udah azan kagak denger tetap main bola. Pergi sana keluar rumah. Jadi imam sana di Masjidil Haram. Ibunya marah nyumpahin yang baik. Yang terjadi apa? Bener. Imam Sudais sudah dewasa hafal Quran 30 juz. Jadi imam di Masjidil Haram. Makanya ibu kalau marah sama anak, jangan yang kagak baik nyumpahinnya. Pergi kamu. Jadi imam Masjid An-Nizam sana. Kan cakep. Kadang-kadang kalau marah sama anak, dasar lu anak cireng. Cireng. Gimana kagak kayak tepung?
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cerita orang-orang soleh itu. Syekh Abdullah Al-Matrud, Imam Masjidil Haram juga. Diceritakan, ditulis dalam satu kitab cerita ini. Kata Syekh Abdullah Al-Matrud, ada seorang anak muda. Bapak-bapak umurnya 27 tahun. Masih muda ini, 27 tahun. Tapi kemudian anak muda ini dilihat oleh Abdullah Al-Matrud. Syekh Abdullah Al-Matrud, badannya bungkuk, tidak bisa tegak. Padahal umurnya masih muda. Ditanya oleh Syekh Abdullah Al-Matrud, "Hei anak muda, berapa umurmu?" 27 tahun Syekh, masih muda. "Kenapa badanmu bungkuk? Berdirimu tidak tegak. Kenapa? Ada apa yang terjadi pada dirimu?" Kata anak muda ini, "Dulu aku pernah mengalami kecelakaan. Ceritanya seperti ini. Ibuku," kata anak muda ini, "menyuruhku untuk mengantarkannya ke rumah saudaranya. Wahai anakku, antarkan ibu ke rumah saudara ibu." Kata anaknya, "Tidak, saya tidak mau. Tidak, saya tidak mau." Ibunya memaksa lagi, lalu anaknya berkata begini, "Ibu, baik, saya antarkan ibu dengan satu catatan. Saya antarkan lalu saya pulang ke rumah. Setengah jam saya akan balik ke sana lagi. Saya klakson mobil saya 1 kali. Kalau sudah saya klakson 1 kali, ibu tidak nongol, tidak keluar, tidak mau pulang, saya akan tinggalkan ibu. Berbakti tapi dengan syarat." Ini yang salah. Akhirnya yang terjadi, dia antar ibunya, dia balik ke rumah. Setengah jam kemudian dia datang untuk jemput ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia klakson mobilnya, tapi ibunya tidak keluar. Anak muda ini tinggalkan ibunya. Dia pergi. Dia bilang, "Tinggalkan saja ibu saya." Siapa suruh lama sekali. Biasakan orang tua lama gitu loh. Kita harus maklumi itu. Ditinggal oleh anak muda ini, dalam perjalanannya dia mengalami kecelakaan dan patah tulang punggungnya. Akibat apa? Berbakti kepada orang tua tapi memberi syarat kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tapi merasa baktinya sudah cukup. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah salah seorang ulama. Ulama ini terkenal berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, dia hajikan, dia umrohkan, dia lembut berbicara di hadapan orang tuanya. Kalau orang tuanya berdiri, dia berdiri. Kenapa? Dikatakan, "Saya takut kalau saya masih duduk, orang tua saya berdiri, menunjukkan saya lebih mulia daripada orang tua saya." Sampai begitu adab ulama ini. Tapi orang-orang bertanya, "Wahai ulama yang soleh, yang berbakti sama orang tua, kamu ini terkenal paling berbakti kepada orang tuamu. Tapi mohon maaf, kami belum pernah melihat kamu makan bersama orang tuamu. Katanya kamu berbakti dengan orang tua. Tapi kenapa kamu tidak pernah makan bersama orang tuamu?" Apa kata ulama ini, ibu-ibu? Dia katakan begini, "Saya tidak pernah makan dengan orang tua saya karena saya takut. Saya takut tangan saya ini lebih pertama menjulur untuk mengambil lauk makanan. Sementara dalam hati orang tua saya terbesit juga ingin mengambil lauk yang sedang saya ambil." Sampai begitunya. Untuk mendapatkan ridho orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kisah orang-orang soleh itu. Sampai-sampai seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, saya punya ibu saya sudah sepuh, ibu saya sakit. Kalau buang air besar, saya yang siapkan airnya. Kalau dia ingin makan, saya yang siapkan makanannya. Kalau dia ingin pakaian, saya yang siapkan pakaiannya. Bahkan setiap malam saya urut orang tua saya ini, bagaimana kemudian dia bisa nikmat tidurnya. Masya Allah. Lalu pemuda ini bertanya kepada Nabi, "Kalau itu yang sudah saya lakukan kepada ibu saya, apa sudah cukup saya membalas jasa ibu saya?" Kata Nabi, "Tidak. Walau kau sudah memberi makan ibumu, sudah menafkahi ibumu, menyiapkan air untuk hajatnya, memberi pakaian kepada ibumu, kau belum membalas jasa ibumu." Kaget pemuda ini. "Kenapa saya belum balas? Bukankah apa yang dilakukan ibu saya sesuai dengan apa yang saya lakukan kepada ibu saya?" Kata Nabi, "Tidak. Benar. Dulu memang ibumu juga memberi makan kepadamu, memberi pakaian kepadamu. Tapi ada yang berbeda di antara kalian." Apa bedanya? Dulu ibumu merawatmu, mendidikmu dengan harapan kelak agar kau besar satu saat. Tapi hari ini kamu merawat ibumu, mengurus ibumu. Di hatimu terbesit bagaimana ibumu yang sudah sepuh itu cepat wafat.
Itulah bedanya kamu dengan ibu. Allahu Akbar. Kita dididik orang tua kita dengan harapan kita besar. Tapi kita merawat orang tua kita, hati kita terbesit bagaimana orang tua kita cepat-cepat wafat biar kita nggak repot. Masya Allah. Mudah-mudahan cerita-cerita orang soleh ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk berbakti kepada orang tua sehingga mengundang ridho orang tua dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih kepada guru kita Ustadz Azhari Nasution. Intinya adalah berbakti tanpa syarat. Tapi kalau dengar cerita tentang ulama kita Sudais, saya jadi ingat. Saya dulu dimarahin bapak saya atau ibu saya, pergi sana jadi host iNews gitu. Alhamdulillah akhirnya jadi host iNews ya. Ya, sekali lagi berbakti tanpa syarat adalah syarat mutlak agar kita mendapatkan ridho dari Allah, dari ridho dari orang tua kita, hingga kemudian ridho Allah bersama kita. Begitu kesimpulan dari Ustadz Azhari Nasution, dan kita akan kembali lagi dengan tausiah kepada guru kita selanjutnya, Ustadz Taufik Rahman, dengan subtema Jangan Berhenti untuk Berbakti. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada, wabil khusus yang berada di masjid yang kita cintai, Masjid Jami'an Nizam rahimakumullah. Tema kita kali ini, jangan pernah berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Quran surat ke-46, juz ke-26, ayat ke-15. Surat keberapa? Oh, kalau Quran tuh enaknya nggak langsung nempel. Tapi kalau lagu dengar sekali lewat nempel itu. Surat keberapa tadi? 46. Juz keberapa? 26 ayat ke-15. Di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam berbakti kepada kedua orang tua kita tidak ada limit waktu untuk pernah berhenti. Saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddan wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Ahqaf. Ayat keberapa? 15. Mohon maaf kalau boleh saya tanya di sini, ini rata-ratanya usianya pasti masih 30 tahun ke bawah ya? Hah? Halo, kedengeran saya ngomong nih? Karena kalau sudah umur 40 tahun ke atas, wahai para pemirsa juga sedang menyaksikan, untuk ayat ini wajib hafal. Jamaah di sini karena banyak yang belum hafal, berarti kesimpulannya masih 40 tahun ke bawah. Iya, benar begitu Pak, masih 40 tahun ke bawah. Tapi gak bisa dibohongin palanya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat arti di sini. Wa wassaynal
insana biwalidayhi ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha, karena perjuangan ibunda kamu dari mulai mengandung kamu dalam kondisi lelah, capek, gelisah. Tuh perempuan ketika sedang hamil. Pak, pulang ngaji di Cahaya Hati Indonesia, silakan mampir ke tukang es kelapa muda. Beli kelapa 2 ukuran 2 kilo, kalungin di depan perut kita tapi jangan dilepas-lepas. Mau apa enggak Pak? Mau apa enggak? Ogah. Tapi lihat perjuangan ibunda kita. Dari mulai yang namanya bahasa hadis Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. 40 hari kedua berbentuk alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 hari ketiga berupa mudghah, embrio. 120 hari. 4 kali 40 hari. Pak, Bu, 3 kali 40 hari. Itu yang namanya ibu hamil mulai. Ibu, mohon maaf kedengaran saya ngomong nih. Begitu usia 4 bulan lamanya, mulai yang dirasakan uwe, namanya ngidam, yang dipengen yang macam-macam. Kalau orang kampung saya ngidamnya unik, ngidamnya enak ngelihat duit. Kalau dikit, iya, ini perjuangan ibunda kita loh. Kemudian di saat itu wanufikha fihi ruh, nantas itu ditiupkan ruh, janin yang dalam perut ibunda kita mulai terasa gerak-gerik, betul nggak Bu? Ya Allah Bu, di saat orang ngidam, Ibu jawab benar apa nggak saya ceritakan ini? Tolong bantu jawab karena Taufikur Rahman nggak pernah ngidam. Makin besar, masuk 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, makin besar. Tidur, berbaring gelisah. Allahu Akbar, celentang juga kurang enak, tengkurap apalagi. Ya lagi hamil sudah tidur tengkurap kan enggak mungkin. Ada yang bisa begitu lahir 7 bulan, ada 6 bulan prematur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai kata Quran, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dari mulai mengandung sampai kelar di sapi nyusu kepada ibunda 30 bulan. 30 berarti kalau mengandungnya 7 bulan, percis 2 tahun ya menyapinya. Disuruh tuh untuk menyapi apa disusui sampai 2 tahun. Berapa tahun? Tolong buat para ibunda begitu punya anak, jangan takut nanti payudaranya jelek. Lah dengerin ini Bu, karena banyak ibu zaman now nih. Begitu anak lahir bukan disusui langsung anugerah dari Allah, Allah nyuruh 2 tahun. Disusuin pakai susu sapi. Lah begitu anak gede mohon maaf, nak sholat, jawabannya moh. Karena nggak sesuai konsep Quran, Allah menyuruh sampai 2 tahun. Sampai kata Quran, hatta balagho asyuddah. Sampai kita yang dirawat sama ibunda kita Pak. Sampai sudah selesai SMA masuk yang namanya jenjang kuliah. Begitu sudah kelar kuliah ngomong kita sama ibunda kita, Ma ada anak si Fulan yang saya suka. Jadi gimana? Tolong Ma, aku tak mau naik onta kalau nggak sampai ke Mekah. Aku nggak berani ngomong cinta kalau nggak berani buat menikah. Akhirnya jadi menikah. Begitu kita sudah menikah sampai hatta balago asudda wa balago arba'ina sana, anak yang dirawat sudah sampai usia 40 tahun. Allah menyuruh baca doa ini. Karena yang namanya berbakti sama orang tua enggak boleh pernah ada kata berhentinya. Apa doanya? Saya bacakan. Tolong pemirsa yang sedang menyimak, saya katakan Bu, Bapak, buat diri saya juga sama. Kalau sudah 40 tahun, saya katakan wajib hafal doa ini. Kalau belum, belajar dari sekarang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, bimbinglah diriku, an'amta alayya,
atas anugerah nikmat yang kau telah berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Bu, Pak, kalau umur kita sudah 40 tahunan, berarti kalau orang tua kita masih ada, kisaran usia mereka antara 60 lewat itu. Betul Pak enggak? Anak kita sudah mulai gede tuh, ada yang udah SMP, ada yang sudah SMA, itu anak kita tuh. Ya, nah di situ Allah menyuruh supaya jangan pernah berhenti untuk berbakti kepada mereka. Ustadz, saya yang masih sekolah, bagaimana cara berbaktinya? Anak-anak remaja nih, tolong. Kalau memang yang namanya pengen berbakti sama orang tua, satu, belajarnya biar betul-betul sungguh-sungguh. Adik-adik, jangan pacaran dulu ya. Dengerin saya ngomong nih, jangan pacaran. Jadi gimana? Gimana kamu sekolah kamu, kata orang tua? Insya Allah mak. Ke pasar Minggu ngelihat bajar. Ada surabi dari Belgia. Aku akan sungguh-sungguh mak belajar. Karena biar Umi dan Abi selalu bahagia. Tuh kalau yang masih sekolah tuh. Jadi kata ibu, itu pacar kamu? Enggak mak. Aku ingin menyenangkan hati bapak dan ibu. Jadi gimana? Insya Allah beli selancar, ada solusin. Yang punya pacar aku putusin. Ya. Oh yang buat remaja tuh. Ustadz, kalau buat kami yang sudah tua. Ternyata orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini ada nggak yang sudah punya anak mantu lebih dari 2? Ada enggak? Ada. Ibu ada Bu? Oke saya contohkan. Bu. Orang anak mantu nelpon nih ke ibu. Assalamualaikum. Dijawab sama mertuanya. Waalaikumsalam. Wahai para anak mantu yang menyimak cerita ini. Tolong jangan pada belaga budek. Dengerin baik-baik. Beneran. Ini semua buat diri saya juga nih. Bu. Ternyata saya contohkan saya jadi mantunya nih ke ibu. Saya bilang ke ibu, ibu saya minta maaf banget. Itu ibarat ngaji pakai mat arit sukun tuh. Kata mertua ngomong, kamu kenapa nak? Kamu ndak kesurupan kan? Karena ndak biasanya ngomong maaf panjang begitu. Apa kata si mantu nih? Bu, saya berasa salah sekali pagi ini. Karena tadi pesawat take off dari jam 5 pagi di bandara. Saya berangkat dari rumah dari jam 2 dini hari. Mau nelpon ibu ndak enak takut masih istirahat. Dan sekarang sudah jam 10 pagi kami sudah di Kalimantan Bu. Makanya saya berasa salah minta maaf panjang kepada ibu. Oh begitu Bu, mohon maaf saya sekarang sedang di Kalimantan. Apa kata mantu? Ibu bagaimana keadaannya? Tolong pahami Bu. Ini mantu ndak bawa uang. Ini mantu tidak datang ke rumah mertua. Tapi ada perhatian dari menantu. Yang pengen tahu bagaimana kabar mertuanya. Enggak dikasih uang, enggak dikasih makanan. Bagaimana keadaannya. Allah Karim. Itu hati orang tua. Itu hati mertua. Kalau mendapat perhatian dari anak mantu yang begitu, kalau boleh saya wakilkan. Gunung dibilang besar. Besaran hati orang tua itu. Setuju Bu? Cocok kan? Hari kedua datang lagi dia, telepon, ternyata nggak pakai minta maaf panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma, saya sekarang sudah sampai di Jakarta. Mama ada di rumah? Ada. Mohon maaf ma, karena sekarang sudah sampai di rumah, saya mau silaturahim ke mama. Ma, mohon maaf, sebelum saya berangkat, mama mau matang apa mentahnya aja. Allah. Bu, orang tuanya gaul dijawab, gua mau dua-duanya. Kira-kira orang tua senang apa enggak? Asal tahu wahai para anak mantu. Saya contohkan lagi berikutnya. Ternyata datang ke rumah mertua. Salaman sama mertua. Dek, salaman yang benar. Bukan begini. Ya, salaman yang benar. Bukan begini, bukan. Salamannya bukan begini. Salaman yang mana? Bukan begini. Salamannya, nih salamannya. Ke hidung. Begitu salaman. Ma, mohon maaf, saya tidak sempat bawa sesuatu. Tapi begitu salaman, ada temu tangan, ada yang namanya keset-keset ibu. Amplop. Ini saya contohkan. Ya, orang tua ternyata begitu anak mantu pamitan. Amplop dibuka, ternyata isinya ada uang 2 juta. Amin. Berapa juta? Berapa juta? Bu, Pak, mohon maaf. Kalau kita mau jalik jasa mereka, apa sih artinya 2 juta buat orang tua kita?
Hei, anak mantu yang merasa sombong baru ngasih 2 juta. Apa artinya uang 2 juta buat orang tua kita? Tidak ada apa-apanya. Jasa-jasa orang tua kita tidak bisa dihitung oleh materi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Ngelihat uang 2 juta. Yang pertama, berderai air matanya. Allahu Akbar. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Nih hati orang tua nih. Padahal kalau kita membalikan 2 juta tidak ada apa-apanya Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya pada kesempatan yang baik ini, buat yang masih sekolah, tolong diperbaiki biar menyenangkan hati orang tua kita. Yang masih hidup orang tuanya, senengin untuk bersilaturahim. Yang sudah meninggal dunia, mari kita minta pada Allah. Kita awali dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kajian Cahaya Hati Indonesia ini, sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita akui, kita ini bukan siapa-siapa. Bukan punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Kita bayangkan, hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ayahanda kita yang usianya makin menua. Tenaganya yang sudah makin berkurang, tak seperti dulu adanya. Ibunda kita, perjuangannya yang luar biasa di dalam melahirkan kita. 9 bulan lebih kita hisap darahnya. 9 bulan lebih kita di rahimnya. Lebih-lebih di saat yang sangat menegangkan begitu melahirkan kita. Resiko kalau sudah tidak hidup adalah mati. Allahu Akbar. Dalam kesempatan kajian Cahaya Hati Indonesia ini kita tanya diri kita. Apa yang sudah kita berikan terbaik buat mereka? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Rasul ditanya dalam hadis, ya Rasul, kepada siapa dulu aku berbakti ibumu? Kepada siapa lagi Rasul ibumu? Kepada siapa lagi Rasul ibumu? Baru bapakmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kami memohon padamu ya Rabb, untuk ayah bunda kami yang masih hidup, untuk ayah bunda kami yang masih ada, sehatkan, afiatkan jasmani rohani mereka ya Rabb. Berikan hidayah dalam hatinya untuk selalu taat ibadah kepadamu ya Rabb. Untuk orang tua kami yang sedang sakit, kami mohon padamu ya Rabb, angkat penyakit mereka, kembalikan kesehatan dan keafiatan buat mereka ya Rabb. Ya Rabb, untuk orang-orang tua kami yang telah tiada, yang telah kembali ke hadapanmu, kami mohon padamu ya Rabb, jadikan makom mereka raudhah min riyadil jinan. Jadikan tempat mereka taman daripada taman-taman surgamu ya Rabb. Jangan disiksa mereka ya Rabb. Taburi bau wangi surgamu pada makomnya ya Rabb. Ya Rabbana, kami mohon padamu, sekiranya kelak kami selaku putra putrinya engkau selamatkan, kami tidak minta apa-apa ya Rabb. Kami mohon pertemukan kami dengan mereka. Rindu kami dengan belayan kasih sayang tulus kepada kami ya Rabb. Rindu dengan nasihatnya ya Rabb. Surga terasa tak sempurna, surga terasa tak indah tanpa kehadiran mereka ya Rabb. Rabbighfir lana wali walidina, ampuni dosa-dosa kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami. Warhamhum, berikan selalu kasih sayangmu kepada mereka. Kama rabbau nasigoro, sebagaimana mereka selalu memberikan kasih kepada kami selagi kami masih pada kecil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ingat, berbakti kepada mereka tidak ada istilah kata berhenti. Ustaz, orang tua saya masih hidup, yuk tanyakan bagaimana kabarnya. Yuk biar gemar silaturahim kepada mereka.
Ustadz, orang tua kami telah meninggal dunia. Dengan cara yang dimana kita barusan lakukan, doakan buat mereka. Karena perintah berdoa buat mereka bukan kata saya, Allah yang perintahkan langsung. Surat Al-Isra ayat ke-24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustadz, saya sudah mendoakan. Sekarang kita juga sudah punya anak. Anak kita mulai besar. Dan kita yakin nanti anak kita menikah lagi. Insya Allah punya jodoh. Punya cucu kita. Dan tidak mungkin. Kalau yang namanya anak yang soleh. Allah nggak berikan lagi pada anak yang soleh. Makanya tadi saya pesan di awal. Surat Al-Ahqaf. Ayat ke-15. Tolong yang sudah 40 tahun ke atas. Wajib hafal ayat ini. Terima kasih Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun atas tausiahnya. Jangan pernah berhenti berbakti kepada orang tua karena bagaimanapun orang tua adalah segala-galanya bagi kita dan kewajiban kita mendoakan baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak bersama kita agar kita senantiasa mendapat ridho dari mereka. Ridho Allah fi ridhol walidain. Kita akan kembali dengan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis dengan subtema keajaiban doa orang tua. Tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal doa orang tua kepada anaknya. Ibu bapak mana yang sering lebih diingat antara ingat suami atau ingat anak? Ingat istri atau ingat anak? Biasanya kalau bapak-bapak itu lebih ingat istri daripada anak. Kalau ibu-ibu lebih banyak ingat anak daripada itu bedanya. Ibu bapak sekalian, kita bicara soal doa orang tua kepada anak. Orang tua adalah orang yang menyayangi anak sepenuhnya. Punya anak 5, dapat kasih sayang semua dari orang tuanya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak 7, semuanya mendapat pelayanan dan kasih sayang semuanya. Tapi satu anak, satu ibu belum tentu dapat menyayangi ibunya. Ibu-ibu kalau punya apa-apa ingin semuanya diberikan kepada anaknya. Bahkan lupa untuk mendidik anaknya sampai anaknya dimanja. Hanya karena cinta kepada anak. Tetapi coba anak-anak atau kita kepada ibu minta sekarang. Minggu depan minta atau sebulan depan minta udah ngomong apa aja nih. Ibu minta belum apa minta lagi gitu. Orang tua sayang kepada anak. Bahkan apa yang terjadi kepada anak, bagi ibu cukup bahagia, bagi bapak cukup bahagia tanpa memberi apa-apa kepada orang tua. Hanya dengar anaknya diterima kuliah di Timur Tengah. Sudah senang, bahagia. Anaknya diterima kerja di tempat yang baik. Sudah senang. Anaknya lulus, sudah senang. Tidak perlu ngasih apa-apa, orang tua sudah senang kepada anak. Kasih sayang yang tinggi seperti inilah maka doa orang tua itu mustajab. Ibu bapak kalau kepingin anaknya sukses, anaknya baik, ibu bapak selain berikhtiar tetapi yang lebih utama adalah doa bapak ibu sekalian. Bapak-bapak selalu ingat untuk mendoakan anaknya. Ibu-ibu selalu ingat mendoakan anaknya. Doa itulah ibu yang bisa menembus segalanya. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang hanya sekarang berpikir anaknya biar sukses disekolahkan yang mahal.
Sekolahkan yang masuknya berapa? 500 juta. Itu duit semua, tidak ada yang bercampur dengan daun atau sampah. Itu duit semua. Masuknya 300 juta. Ya. Bulanannya berapa? Bulanannya 50 juta. Biar apa? Anaknya sukses. Itu ikhtiar manusia, bolehlah. Tapi bukan soal bayaran. Tapi bagus atau tidak pendidikannya. Tetapi pendidikan yang paling utama Bapak Ibu sekalian adalah pendidikan keluarga. Di dalam keluarga itu dididik seperti apa? Yang utama lagi adalah silahul mukmin adalah doa orang tua. Panjatkan di tengah malam, sujud kepada Allah. Sertakan setiap doa, insya Allah akan Allah mustajab. Allah akan terima, Allah akan menerimanya. Oleh karena itu ibu-ibu kalau marah kepada anaknya, jangan pernah ngomong yang buruk. Jadi ketika kita ngomong baik, Allah akan menerimanya. Ngomong buruk pun Allah akan menerima. Nih anaknya disuruh bersih-bersih. Biasanya tidur dia pergi aja. Gak pernah beres-beresin tempat tidurnya. Mungkin kalau biasa tidak marah. Tapi keseringan orang tuanya jengkel, lagi ada masalah, lagi baper, anaknya diamuk. Ya anak ya, kamu sekarang enak-enakan. Mudah-mudahan kamu dapat suami yang orangnya tak peduli. Kamu nanti miskin, beresin sendiri. Bener ibu, miskin beneran anaknya. Mudah-mudahan kamu sengsara nanti. Bener sengsara beneran. Apalagi yang bicara adalah ibu-ibu. Orang tua ibu yang mengasuhnya. Kalau marah bagaimana Ustaz? Kalau marah begini, ya nak ya, kamu sekarang malas, mudah-mudahan kamu nanti pembantunya 10. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya. Mudah-mudahan kamu kuat semuanya membiayai pembantumu, pekerjamu sehingga kau nggak kerja apa-apa. Jadi marahnya itu didoakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu dengan Nabi Muhammad selisihnya 5.000 tahun. Keturunan Nabi Ibrahim apakah kepada Nabi Ismail, apakah ke Nabi Ishak, semuanya menjadi orang baik. Maka kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa, Rabbana hablana, berikan dari kami min azwajina, dari keluarga istri. Wa dzurriyyatina, keluarganya, jangan lupa doain keluarga. Ibu bapak kadang-kadang berpikir, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji. Mudah-mudahan ya Allah bisa umroh. Apakah ingat mudah-mudahan saya berangkat umroh, anak-anak cucu saya bisa berangkat haji dan umroh. Ini doanya jangan lupa, setelah doa diri sendiri, doa anak cucu. Ini sering lupa, saya juga kadang-kadang sering lupa. Apalagi udah minta, ya Allah mudah-mudahan segera terkabulkan hajat. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Lupa. Wa dzurriyyatina qurratu a'yun, menjadi turunan yang enak dipandang, menyenangkan. Yang bisa menyenangkan Bapak Ibu, orang banyak berpikir jadi anak kaya. Bukan, jadi siapa? Jadi anak soleh. Orang yang imannya kuat. Orang yang dakwah di jalan Allah. Orangnya yang selalu berbuat soleh, itu yang menyenangkan. Ibu bapak anaknya kaya, naudzubillah, tapi tak pernah peduli dengan tetangga, tak pernah peduli dengan orang miskin, pasti tidak menyenangkan. Mungkin biasa-biasa saja putra putri ibu sekalian, tapi bermanfaat bagi masyarakat, memberikan solusi terhadap problema umat, ibu bapak pasti bangga dengan anak. Itu udah qurratu a'yun. Dan qurratu a'yun yang paling menyenangkan itu bukan mata kepala, tapi mata hati. Ibu bapak kalau dalam keadaan bahagia, coba yang lagi pengantin baru, rumahnya sempit, rumahnya SSS, sangat-sangat sederhana. Tapi pengantin baru senang apa tidak? Ini yang udah menikah, yang belum nggak tahu lah.
Kenapa bahagia ibu? Itu bukan tempat, bukan mata yang melihat, tapi hatinya. Tapi coba rumah sakit yang besar, rumah sakit yang mewah, ada yang enggak yang mau tinggal di rumah sakit? Enggak ada. Kalau memang karena tempat mata yang indah itu yang membuat bahagia, maka bapak ibu memilih di rumah sakit. Semuanya enggak ada yang betah mau cepat pulang. Mau mahal seperti apapun enggak mau di rumah sakit. Itulah kira-kira bapak ibu perumpamaan kebahagiaan. Maka jangan lupa mendoakan anak kita, hatinya yang lebih utama. Kalau cuma mata mungkin ya Allah ini indah, ini cakep. Coba istrinya dandan. Cantik. Gincuan. Apa gincu apa nih? Lipstick. Ini kata orang Madura gincu bu. Lipstick. Di sini ya pakai. Wah apa di sini? Ditato. Panjang sampai begini. Ya kan? Alisnya kan gak bisa dibuka-buka pak begini. Bedaknya tebelnya segini. Tapi di rumah tak pernah bisa kompromi dengan suaminya. Apakah bisa bahagia? Gak bisa. Pandangan mata gak bisa membuat bahagia. Coba. Nih nenek-nenek nih. Di sini sudah keriput bekas dijahit. Udah kisut semua. Ya. Tapi coba kakeknya nanya, mana neneknya? Mana neneknya? Pokoknya kalau ada neneknya seneng aja, padahal nggak diapa-apain. Apa yang buat bahagia? Hatinya. Oleh karena itu qurratu a'yun adalah yang paling baik manakala hatinya menyenangkan. Perilakunya menyenangkan. Perilaku menyenangkan karena akidah dan imannya baik. Karena orang berbuat baik karena orang itu nggak bertahan lama. Tapi orang berbaik ikhlas karena Allah, ia akan bertahan selamanya. Oleh karena itu ibu doakan anaknya menjadi qurratu a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam orang-orang bertakwa. Jadi pimpinannya orang-orang baik. Kenapa Pak perlu menjadi pemimpin orang baik? Karena pemimpin orang baik pasti adalah orang baik. Pemimpin orang buruk pasti orang buruk. Pemimpin penjahat pasti penjahat. Oleh karena itu pemimpin itu adalah cermin umatnya. Coba nih masjid nih. Takmir masjid ya pasti orang masjid. Enggak mungkin preman pasar menjadi ketua takmir masjid di sini. Begitu juga takmir masjid di sini tidak mungkin jadi preman di sebelah. Tidak mungkin. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami dan keturunan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, maka otomatis anak kita adalah pimpinannya orang-orang bertakwa. Itu yang diminta kepada Allah. Jangan hanya minta dirinya sendiri, minta masuk surga sendiri, minta kaya sendiri, minta hebat sendiri. Lupa memintakan ini kepada Allah terhadap anak keturunan kita. Maka Nabi Ibrahim doanya selalu menyertakan anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, waj'al hadzal balada amina wajnubni wa baniyah an na'budal asnam. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikanlah hadzal balada aminan. Jadikan negara ini yang aman. Wajnubni wa baniyah. Jauhkan kami dan anak kami anak budal asnam, menyembah berhala. Jadi kalau berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari syirik. Ya Allah selamatkanlah kehidupan kami. Jangan berhenti di situ. Selamatkan kami ya Allah dan anak cucu kami. Nabi Ibrahim selalu mendoakan. Ketika Nabi Ibrahim itu berangkat dari Palestina, Bapak Ibu dengan membawa Nabi Ismail putar-putar sampai di Mekah. Nabi Ibrahim itu ditanya oleh Siti Hajar. Karena Nabi Ibrahim mau meninggalkan Baitul Haram. Baitul Haram di Mekah, meninggalkan tempat itu. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, ditanya oleh Siti Hajar. Ya Nabi Ibrahim, kau tinggalkan aku. Mana makanannya? Enggak ada makanan. Nabi Ibrahim, mana minumannya? Enggak ada minuman. Tapi kau tinggalkan di sini ya Nabi Ibrahim, hanya saya dengan Nabi Ismail. Dengan apa ini kami di sini? Saya diserahkan kepada siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab.
Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Nabi Ibrahim tak mampu menjawab pertanyaan Siti Hajar. Nabi Ibrahim hanya mengatakan, saya harus meninggalkanmu di sini dengan Nabi Ismail. Aku harus pergi untuk berdakwah. Ditanya, Nabi Ibrahim, kau tidak menjawab. Sebenarnya apa? Siapa yang merintahmu? Adalah Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah, Siti Hajar mengatakan, silahkan pergi. Ibu bapak kira-kira kalau ditinggal suaminya karena Allah mau enggak? Ragu-ragu jawabnya. Ditanya, saya ninggalkan kamu kawin lagi karena Allah mau enggak? Enggak berani. Bapak-bapaknya yang demen. Bapak-bapaknya demen, ibu-ibunya enggak demen. Tapi ini beneran bukan akal-akalan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya meninggalkanmu karena Allah. Silahkan Nabi ya Ibrahim, silahkan pergi. Pergi. Spirit ibu bapak sebelum saya teruskan cerita ini. Ibu bapak kalau suaminya karena nolong orang, karena mencari rizki yang halal, lalu nggak cepat pulang. Sabarlah, yang penting jalannya ada di jalan Allah. Kayak saya ini bu, jarum super. Ya, jarang di rumah, suka pergi. Itu jarum super. Jadi di rumah datang semalam jam 12, pagi-pagi sebelum subuh sudah keluar. Tapi sekarang belum pulang lagi, jadi jarang pulang. Harus punya istri yang sabar. Orang-orang juga begitu juga mungkin yang kerja. Saya mungkin dakwah, ada yang kerja juga begitu. Pulang sore, berangkat pagi, bahkan nginep di mana. Ini membutuhkan kesabaran Bapak Ibu sekalian. Nah disinilah kita harus meniru Siti Hajar. Kalau karena Allah, bukan karena serong, bukan karena maksiat, teruskan. Ketika Nabi Ibrahim itu pergi. Lalu Nabi Ibrahim itu melihat anaknya. Sedih juga. Ninggalin anaknya dengan ibunya berdua, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim ketika jalan sempat menoleh kepada Siti Hajar dengan ngintip hanya begini. Lalu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afdatam minan nasi tahwi ilaiha warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika menoleh begini, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku. Biwadin, ini dikelilingi gunung dan gunung. Dia ada dalam wadin itu tanah yang turun ke bawah, ya, di lembah tanah karena di gunung-gunung. Ghairi dzi zar'in, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pohon-pohon ya Allah. Di mana? Di sebelah inda baitikal muharram, sebelahnya Baitul Haram. Mengatakan, lalu dengan apa? Tapi dengan itu ya Allah, liyuqimus shalah, biar tetap sholat. Dia di Baitul Haram biar tetap sholat dan tetap mengabdi kepadamu ya Allah. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Biar orang-orang, ya Allah jadikanlah orang-orang itu kepengin ke Baitullah. Maka ibu sekalian kalau ditanya, siapa yang ingin umroh? Langsung naik. Ibu siapa yang ingin umroh? Bapak-bapak yang ingin umroh? Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau dihitung-hitung di sana ibu, tahwi ilaihim, ingin ke sana, nggak ada yang menarik. Gunung yang di depannya batu, nggak ada yang menarik dibanding dengan puncak, dibanding dengan mana di Bandung itu, kemudian di Malang, di Jogja, lebih asyik di sana. Atau sekalian ke Taif. Orang kenapa ke Haram? Itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan orang jadi tertarik ke sana. Makanya orang pada warzuqhum minas samarat, jadikanlah mereka tuh punya dapat rizki dari buah-buahan. Enggak ada pohonnya Bapak Ibu tapi buahnya banyak. Dari mana itu? Doanya Nabi Ibrahim. Kalau ke sana orang coba yang udah pernah umroh, makan apapun buah ada. Dan jadi murah, gampang dikasih orang atau beli sendiri, gampang di sana. Dari mana? Doanya Nabi Ibrahim. Di sini banyak pohonnya tapi nggak kebagian buahnya. Ada buahnya tapi nggak kebagian. Kenapa? Karena setelah berbuah yang cakep-cakep dijual. Kita yang bikin, yang nanam nggak kebeli. Kenapa? Kurang duitnya.
Di sana beda Bapak Ibu, di sana tidak nanam pohonnya, tapi buahnya nggak pernah kekurangan. Air Zam-Zam di sana nggak pernah kekurangan. Berapa ribu, berapa juta orang ke Masjidil Haram nggak pernah kekeringan itu air Zam-Zam. Tak pernah kekurangan tuh buah-buahan. Kenapa? Buah-buahan simbol dari kesejahteraan, simbol dari kesehatan, buah-buahan. Allah berikan air, orang nggak mungkin hidup tanpa air. Siapa yang kuat tidak minum lebih dari 5 hari? Keselak. Allah berikan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang diberikan adalah obat. Az-Zamzamu lima syuribalah. Air Zam-Zam itu menjadi obat bagi apa yang kita minum. Ibu baca sholawat 3 kali. Gak usah nyaru air kemana-mana di atas kuburan, gak perlu. Air Zam-Zam ibu bacakan sholawat kepada Rasulullah 3, 5, 7. Bismillah. Insya Allah dapat 5 syuribalah, dapat menyembuhkan segala penyakit apapun. Dari mana? Dari doa. Jadi yang tidak mungkin, ini kan kadang kita kebawa oleh diri kita. Nggak mungkin lah Pak kita jadi orang pinter. Nggak mungkin lah Pak kita jadi orang hebat. Nggak mungkin lah Pak jadi orang besar. Karena orang hebat itu uangnya banyak. Orang besar itu koneksinya banyak. Banyak begitu. Banyak mengatakan tidak mungkin. Tapi dengan doa Bapak Ibu, doa orang tua kepada anaknya yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah gambarkan di Masjidil Haram tidak ada pohon tapi buahnya banyak. Ibu-ibu hal-hal yang tidak mungkin sujud kepada Allah tengah malam. Di tengah malam minta kepada Allah. Doa yang ikhlas karena Allah yang tidak mungkin bagi putra putri ibu sekalian. Insya Allah Allah ijabah permintaan Bapak Ibu sekalian. Tanda kasih sayang adalah manakala kita rajin mendoakan orang yang kita cintai. Apakah itu suami atau anak. Kalau ingin mencoba ibu suaminya sayang atau tidak, coba diintip pernah mendoakan ibu atau enggak. Kalau mendoakan ibu berarti cinta, kalau tidak mendoakan berarti ada yang lain yang dicintai. Begitu juga ibu-ibu sekalian, pernahkah menyebut suaminya didoain? Atau hanya dicurigain SMS dan WA-nya? Ibu bapak buktikan cintanya, sebutkan di tengah malam, sebutkan manakala salam sholat, sebutkan setiap doanya nama suami dan nama orang yang kita cintai. Yang utama adalah anak-anak kita sebagai penerus dari perjuangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gurunda Khalil Kiai Haji Khalil Nafis atas tausiahnya, keajaiban doa orang tua. Memang sebagai orang tua menyertakan doa terbaik untuk anak-anak adalah kewajiban agar anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi penolong kita nanti di akhirat dengan doa-doa yang mereka ucapkan. Kita akan kembali dengan guru-guru kita membacakan doa untuk kita semua di segmen terakhir. Tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar Jangan Sia-siakan Orang Tua. Guru-guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Taufikur Rahman dan juga Ustadz Azhari Nasution sudah memberikan tausiahnya tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, pentingnya mendoakan orang tua, dan kita sebagai orang tua juga senantiasa harus mendoakan anak-anak kita agar selalu berbakti kepada kita, dan itu adalah menjadi sumber kita di surga nanti dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga terus menebar manfaat untuk kita semua, dan kita juga berdoa agar program Cahaya Hati senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di segmen akhir ini kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah nanti di akhir kita akan doa bersama-sama yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Akhirnya saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wabillahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa mukhul ibadah, doa adalah inti dari ibadah kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an amal salihan tardah. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi hayatina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi ulumina wa barik lana ya Allah fi harakatina wa fi ulumina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika ya Allah minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'ala bihi nabiyyuka wa 'abduk wa na'udzubika mimma a'adza bihi nabiyyuka wa 'abduk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika ya Allah minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa